Bagaimana nasib sebuah kaum yang rakus, curang, dan menolak kebenaran? Inilah kisah nyata tentang seorang nabi mulia yang memperingatkan namun ditolak oleh kaum Madian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan mengupas kisah penuh hikmah, perjuangan, dan peringatan. Inilah kisah Nabi Syuaib alaihissalam, sang pemberi nasihat kaum Madian. Kita bahas terlebih dahulu biografi singkat Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam adalah salah satu seorang nabi yang diutus kepada kaum Madian dan penduduk Aikah. Beliau berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dari jalur keturunan Madian. Salah satu anak Nabi Ibrahim dari istrinya yang lain. Adapun Nabi Syuaib alaihissalam disebutkan dalam beberapa surah Al-Quran, seperti dalam surah Al-A'raf, surah Hud, dan surah Asy-Syu'ara. Nabi Syuaib alaihissalam dikenal sebagai seorang yang sangat fasih dalam berbicara, bahkan disebut sebagai Khatibul Anbiya, yaitu juru bicara para nabi, karena kefasihan dan kelembutan bahasanya saat berdakwah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syuaib alaihissalam kepada dua kaum, yaitu kaum Madian yang tinggal di wilayah sekitar sekarang Yordania Selatan. Lalu Ashabul Aikah, yaitu sekelompok kaum penyembah pepohonan besar di wilayah Syam. Kaum Madian yang dikenal sebagai pedagang, akan tetapi mereka kerap berbuat kecurangan dalam timbangan dan ukuran. Mereka memotong jalan, merampok, dan melakukan kecurangan dalam transaksi. Mereka juga hidup dalam kekufuran dan penyembahan kepada berhala. Diabadikan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kepada penduduk Madian, kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman." Quran Surah Al-A'raf ayat 85. Dakwah Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam dengan penuh kesabaran mengajak kaumnya. Beliau mengajak untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencurangi timbangan dan ukuran, dan jujur dalam bertransaksi, serta tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Akan tetapi kaum Madian menolak dengan keras. Mereka bahkan mengejek beliau. Diabadikan dalam Quran Surah Hud ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka berkata, wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai. Quran Surah Hud ayat 87. Merasa kebebasan mereka terusik karena larangan Nabi Syuaib alaihissalam terhadap kecurangan dan penindasan. Tidak hanya menolak, mereka juga mengancam Nabi Syuaib alaihissalam. Diabadikan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syuaib berkata, wahai Syuaib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami. Syuaib berkata, apakah kamu akan mengusir kami? Kendati pun kami tidak suka. Quran Surah Al-A'raf ayat 88. Nabi Syuaib alaihissalam tetap tegar. Beliau menjawab dengan mantap. Diabadikan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami telah mengadakan kebohongan yang besar terhadap Allah. Jika kami kembali kepada agamamu, setelah Allah melepaskan kami darinya, dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah, Tuhan kami menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu.
Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik. Quran Surah Al-A'raf ayat 89. Azab untuk kaum Madian. Karena kesombongan dan penolakan keras kepala itu, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab yang sangat dahsyat. Allah menghancurkan kaum Madian dengan 3 azab yang beruntun. Yang pertama, hari yang sangat panas, membuat mereka terengah-engah. Yang kedua, awan mendung, yang mereka kira hujan rahmat ternyata azab. Yang ketiga, suara keras yang mengguntur, hingga seluruh mereka binasa seketika. Diabadikan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 91. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Quran Surah Al-A'raf ayat 91. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah Nabi Syuaib alaihissalam kita bisa mengambil banyak pelajaran. Yang pertama, kejujuran dalam transaksi adalah perintah agama, bukan sekedar etika berbisnis. Yang kedua, keteguhan dalam berdakwah meski dihadang intimidasi. Yang ketiga, kesabaran dalam menghadapi penolakan. Yang keempat, pentingnya memelihara keadilan sosial dalam bermasyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa kezaliman dan kecurangan sekecil apapun pasti berujung pada kehancuran. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kisah Nabi Syuaib alaihissalam ini menguatkan kita untuk selalu berlaku jujur, adil, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita termasuk orang yang menolak peringatan. Semoga kita semua tetap dalam jalan yang lurus. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.